Halo semua, kali ini kita akan melakukan percobaan tentang proses pembuatan yogurt yang bertujuan untuk mengetahui perubahan yield hasil metabolisme mikroorganisme serta mengetahui jenis mikroba yang digunakan. Yogurt sendiri merupakan produk olahan yang terbuat dari fermentasi susu dengan penambahan kultur bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang keduanya merupakan bakteri baik yang berguna untuk pencernaan kita. Prinsip pembuatan yogurt adalah fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Hal yang perlu kita bahas di sini yaitu proses pembuatan yogurt, proses yang terjadi selama fermentasi, faktor yang mempengaruhi fermentasi, dan parameter yang diamati. Yang pertama yaitu proses pembuatan yogurt. Pada proses pembuatan yogurt dilakukan dengan pelakuan yaitu susu direbus, ditambahkan starter 30%, disimpan suhu ruang dalam kondisi tertutup. Berdasarkan DIPU 2016 bahwa metode yang digunakan yaitu dilakukan pasteurisasi dengan suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit dan diinkubasi pada suhu ruang. Yang kedua yaitu proses yang terjadi selama fermentasi. Asam laktat yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat bal, bakteri asam laktat, dapat menurunkan nilai pH lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa asam. Saat fermentasi berlangsung, terjadi proses berubahnya karbohidrat seperti pati atau gula menjadi alkohol, asam, atau gas. Berdasarkan MUDE 2017 bahwa proses pemecahan karbohidrat dan asam amino secara aerobik tanpa memerlukan oksigen berlangsung saat proses fermentasi terjadi. Pemecahan laktosa menjadi asam laktat oleh aktivitas bakteri asam laktat ini akan meningkatkan keasaman susu sehingga menyebabkan yogurt memiliki rasa asam dan yogurt mengalami penurunan pH. Berdasarkan UTAME 2010 bahwa penurunan laktosa yang terdapat pada yogurt akibat aktivitas bakteri asam laktat dan akan terjadi kenaikan kadar asam laktat di mana pH yogurt yang semakin turun disebabkan karena semakin besarnya kadar asam laktat yang terbentuk selama proses fermentasi. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi fermentasi. Ada substrat dan pH, oksigen dan suhu, serta mikroba yang digunakan. Substrat dan pH. Lamanya waktu inkubasi mempengaruhi nilai pH. Semakin lama waktu fermentasi, maka semakin rendah pH substrat. Nilai pH dipengaruhi oleh produk yang dihasilkan selama proses fermentasi, di mana menghasilkan alkohol dari produk fermentasi, yang jika semakin banyak maka pH substrat semakin rendah. Berdasarkan Azizah 2012 bahwa alkohol yang dihasilkan dari produk fermentasi mempengaruhi nilai pH, di mana semakin lama waktu fermentasi menyebabkan alkohol yang terbentuk semakin banyak, sehingga pH substrat semakin rendah. Kemudian, oksigen, suhu, dan mikroba. Lama waktu fermentasi mempengaruhi suhu fermentasi, karena pertumbuhan mikroba dipengaruhi suhu lingkungan fermentasi. Mikroba memiliki kriteria pertumbuhan yang berbeda-beda. Pada umumnya, tumbuh pada suhu sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius. Berdasarkan Jannah 2010 bahwa pertumbuhan mikroba umumnya tumbuh pada suhu sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius. Yang keempat yaitu
parameter yang diamati pada uji kualitatif dan kuantitatif, yaitu pertambahan volume, kekentalan atau tekstur, aroma, serta warna. Yang pertama, pertambahan volume. Yogurt yang dihasilkan mengalami pertambahan volume dari hari ke-0 hingga hari ke-2 selama waktu fermentasi. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa pada hari ke-0 volume yogurt sebanyak 195 ml. Pada hari kedua, volume yogurt bertambah menjadi 210 ml. Semakin lama waktu fermentasi, maka volume yang akan diperoleh dari yogurt akan semakin bertambah. Berdasarkan Nasrun 2015 bahwa volume produk yang semakin meningkat disebabkan karena semakin lamanya proses fermentasi dan semakin banyak konsentrasi starter yang diberikan. Kekentalan atau tekstur. Tekstur dari yogurt yang dihasilkan yaitu menjadi semakin kental selama waktu inkubasi. Yogurt yang baik memiliki tekstur yang lembut seperti bubur, tidak terlalu encer, dan tidak pula terlalu padat. Dapat dilihat pada gambar di bawah, pada hari ke-0, tekstur yogurt menjadi cair. Sedangkan pada hari kedua, tekstur yogurt menjadi kental. Kekentalan pada yogurt dipengaruhi oleh penggumpalan yang terjadi. Penggumpalan dapat disebabkan oleh kegiatan enzim atau penambahan asam dari asam laktat yang menyebabkan denaturasi kasein, sehingga terbentuk koagulasi. Berdasarkan Jannah 2012 bahwa terbentuknya gumpalan akibat protein susu yang mengalami koagulasi menyebabkan perubahan tekstur dari yogurt mengalami kekentalan. Selanjutnya, aroma. Yogurt memiliki karakteristik aroma yang khas seperti aroma asam. Selama proses fermentasi yogurt, terjadi perombakan senyawa nutrisi, terutama protein dan lemak, oleh adanya aktivitas Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam starter yogurt. Aroma pada yogurt dipengaruhi oleh asam laktat, sisa-sisa asetaldehid, diasetil, asam asetat, dan bahan-bahan mudah menguap lainnya setelah proses fermentasi. Berdasarkan Yunus 2017 bahwa perubahan laktosa susu menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat dapat mempengaruhi aroma pada yogurt selama proses fermentasi. Selama proses fermentasi, yogurt terjadi perombakan senyawa nutrisi, terutama protein dan lemak, oleh adanya aktivitas Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam starter yogurt. Hal ini akan berpengaruh terhadap sifat fisik, kimiawi, dan organoleptik yogurt. Berdasarkan Shaina 2014 bahwa adanya senyawa seperti asetaldehid, diasetil, asam asetat dalam yogurt mempengaruhi aroma dan rasa yogurt. Yang selanjutnya yaitu warna. Warna yang dihasilkan dari yogurt yaitu putih susu. Warna putih pada air susu disebabkan karena warna kasein. Di dalam susu, kasein ini merupakan dispersi koloid sehingga tidak tembus cahaya yang mengakibatkan air susu tersebut berwarna putih. Berdasarkan Sulistianing 2020 bahwa kandungan kasein yang terdapat pada air susu mengakibatkan produk yogurt memiliki warna putih. Berdasarkan hasil dari percobaan pembuatan yogurt dengan berbagai perlakuan, didapatkan perlakuan terbaik yaitu pemanasan susu dengan penambahan gula 25% dan starter yogurt 60% pada penyimpanan suhu ruang dengan kondisi tertutup, di mana perlakuan ini lebih baik dibandingkan perlakuan lain karena terdapat penambahan gula pasir sekitar 25% dan penambahan starter yogurt sekitar 60%. Sekian hasil yang didapat dari percobaan pembuatan yogurt. Terima kasih.
Pada proses pembuatan yogurt, bahan yang perlu disiapkan adalah susu UHT full cream sebanyak 150 ml dan juga starter yogurt blend sebanyak 30% atau 45 ml. Adapun alat yang perlu disiapkan adalah wadah berpenutup, sendok, dan juga panci. Langkah pertama pembuatan yogurt yaitu panaskan susu dengan api kecil pada suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit sebanyak 150 ml. Pastikan susu tidak sampai mendidih, kemudian matikan kompor. Tunggu hingga dingin sekitar 45 derajat Celcius. Dapat menggunakan termometer jika ada. Lalu ditambahkan starter yogurt 30% atau sebanyak 45 ml. Aduk rata hingga homogen. Setelah tercampur rata, pindahkan ke dalam wadah tertutup yang sudah disterilkan. Pastikan tidak ada udara yang masuk. Inkubasi pada suhu ruang selama 2 hari dengan kondisi tertutup. Lakukan aspek pengamatan seperti pertambahan volume, kekentalan, aroma, dan warna.